Assalamualaikum sobat UFC, kembali lagi di UFC, ngobrolin UFC, sobat UFC. Terima kasih segala dukungannya untuk channel ini ya, semoga bisa semakin berkembang lagi. Oke, di video kali ini akan berbicara terkait dengan UFC yang akan berlangsung di akhir pekan ini, tanggal 25 Januari ya, waktu di Eropa di sini, UFC 324. Jadi gue ada beberapa pertarungan yang akan gue bahas sebagai preview. Karena menurut gue ya menarik, tentu saja ada banyak pertarungan di sana. Tapi gue ingin mulai dulu dari Umar Nurmagomedov menghadapi Deiveson Figueiredo. Ini pertarungan yang menurut gue punya potensi untuk siapapun yang menjadi pemenang, terutama untuk Umar Nurmagomedov. Kalau dia bisa mengatasi Deiveson Figueiredo, dia akan menantang pemenang antara Petr Yan dan Merab Dvalishvili ya, karena ya mereka akan melakukan rematch. Deiveson Figueiredo merupakan petarung dengan pengalaman yang sangat-sangat dalam di UFC, mantan juara juga ya, Deiveson ini, tapi di kelas flyweight, dan semenjak 2023 dia pindah kelas ke kelas bantam dan membawa dia kali ini akan menghadapi Umar Nurmagomedov. Deiveson Figueiredo menurut gue merupakan petarung juga yang mempunyai skill yang cukup komplit ya, baik itu grapplingnya ataupun juga boxingnya, dan ya seperti gue katakan ya, dia memiliki pengalaman usia 38 tahun, 31 kali dia bertarung di mixed martial arts dengan 31 pertarungan tersebut, 25 kemenangan dan 5 kali kalah. Dan bisa dilihat ya memang rasio kekalahannya ini tidak cukup dalam, tidak banyak artinya. Walaupun di 3 pertarungan terakhir dia mendapatkan 2 kali kekalahan, masing-masing menghadapi Petr Yan dan juga menghadapi Cory Sandhagen. Dan di bulan Oktober dia menang nih menghadapi Montel Jackson, itu pun juga dengan decision yang split. Nah, menghadapi Umar yang menurut gua akan lebih difavoritkan ya, petarung asal Dagestan Rusia ini berusia 30 tahun. Di pertarungan terakhir dia menang di UFC 321 di Abu Dhabi, angka mutlak menghadapi Mario Bautista. Sebelumnya dia kalah menghadapi Merab Dvalishvili di perebutan gelar juara kelas bantam. Tapi perlu di garis bawahi, pada saat itu Umar memiliki cedera bahkan dari ronde-ronde awal ya. Jadi jari tangannya ada yang patah tulangnya, dan ini tentu saja mempengaruhi pertarungan antara Merab menghadapi Umar. Nah, menghadapi Deiveson Figueiredo menurut gue ini pertarungan yang menarik untuk Umar, di mana dia akan menghadapi seorang petarung yang memiliki pengalaman, mantan juara juga walaupun di kelas yang berbeda ya. Dan ini betul-betul akan menjadi batu ujian. Menurut gue Umar harus siap bertarung selama 5 ronde. Dan dia harus bertarung agresif untuk bisa memenangkan poin yang lebih banyak. Di sisi lain, Deiveson Figueiredo pun menurut gue juga akan melakukan hal yang kurang lebih sama ya. Dia akan, dengan pengalamannya tentu saja dia akan melihat celah-celah mana nih dia bisa masuk untuk bisa misalnya ya mempersulit Umar Nurmagomedov. Gue sendiri memperkirakan ya, pertarungan ini akan berjalan sampai dengan 5 ronde dengan kemungkinan kemenangan angka untuk Umar Nurmagomedov. Lalu gue ingin ke main card ini ya, Waldo Cortes Acosta menghadapi Derrick Lewis, 2 petarung kelas berat ini. Waldo menang di 2 pertarungan terakhir, Waldo Cortes dengan KO di ronde pertama. Derrick Lewis pun juga merupakan KO artis menurut gue ya, menang di 2 pertarungan terakhir dengan KO dan juga dengan TKO di ronde pertama dan ronde ketiga, sehingga sangat mungkin pertarungan antara Waldo Cortes dengan Derrick Lewis nih akan berakhir di ronde-ronde awal menurut gue. Dengan ya siapa yang akan lebih unggul ini menarik, karena kalau adu
adu pukul gitu ya. Ini eh ya ya ada banyak faktor lah menurut gue yang bisa menentukan. Tapi kalau dari sisi pengalaman jelas Derrick Lewis punya pengalaman yang lebih tebal di UFC. Pertarung Derrick Lewis sendiri saat ini sudah berusia 40 tahun sehingga beda 6 tahun ya dengan Waldo Cortes. Menurut gua sangat wajar misalnya Waldo Cortes yang lebih diunggulkan di pertarungan ini. Gua menilai Waldo Cortes mungkin yang akan bisa keluar sebagai pemenang di pertarungan kali ini. Lalu main card selanjutnya co-main event antara Sean O'Malley menghadapi Song Yadong. Song Yadong pertarung asal Harbin, China. Berusia 28 tahun, 22 kemenangan, 8 kali kalah ya dari total 32 kali dia bertarung di martial arts. Yang terbaru atau kemenangan terakhir didapatkan ketika dia mengalahkan Triple C, Henry Cejudo, di bulan Februari tahun 2025. Sudah cukup lama ya dia tidak bertarung. Pada saat itu ya ada IPOC dan anggap Song Yadong yang menang karena Henry Cejudo tidak mampu untuk melanjutkan pertarungan. Padahal pada saat itu menurut gue pertarungan sedang seru-serunya. Nah, menarik di resume dari Song Yadong ini sempat juga dia menghadapi Peter Yan ya, nama-nama besar. Tapi kalah pada saat itu dia dengan angka di kelas bantam ya. Lalu Cory Sandhagen dia juga pernah hadapi dan dia kalah TKO. Walaupun dia juga memiliki deretan kemenangan, dia juga sempat menang menghadapi Marlon Vera di tahun 2020, tapi sudah cukup lama. Nah, kalau gue lihat ya bagaimana Song Yadong ini di 2 pertarungan terakhir dia bertarung 1 tahun sekali, jadi cukup jarang dengan masa persiapan tentu saja yang sangat panjang dibandingkan dengan Sean O'Malley. Sean O'Malley ini mantan juara kelas bantam ketika dia menghadapi Aljamain Sterling di tahun 2023. 2025 dia bertarung di bulan Juni. Hanya itu saja, ketika itu dia kalah menghadapi Merab. Di tahun 2024 dia bertarung 2 kali menghadapi Marlon Vera ya. Dia mempertahankan gelar juaranya tapi lepas ketika menghadapi Merab. Dan bagaimana dia kalah di pertarungan pertama dengan angka telak, lalu di pertarungan kedua kalah dengan submission menghadapi Merab, menunjukkan kalau menurut gua ya memang ada kelemahan dari Sean O'Malley, yaitu adalah grappling. Tapi Sean O'Malley jelas merupakan pertarung yang sangat mengasihkan mungkin ya, menghibur juga ketika dia melakukan standing fight dengan boxing dan juga kicking. Dan menurut gue ini yang akan menjadi faktor utama yang akan berusaha untuk digunakan ketika menghadapi Song Yadong. Song Yadong sendiri nampaknya akan lebih mengajak mungkin Sean O'Malley untuk melakukan adu grappling. Namun demikian kalau melihat dari kaliber ya 2 pertarung ini, gue lebih mengunggulkan Sean O'Malley untuk bisa menang nih ya di co-main event di kelas bantam. Nah, di main event interim antara Paddy Pimblett menghadapi Justin Gaethje. Justin Gaethje petarung veteran 37 tahun. Sudah malang melintang di UFC, terakhir dia menang menghadapi Rafael Fiziev. Dan 2 kali dia menang menghadapi Rafael Fiziev. Pertarung tentu saja yang lebih muda. Dia sudah pernah menghadapi nama-nama besar seperti Max Holloway, Dustin Poirier, Charles Oliveira, Michael Chandler, Khabib Nurmagomedov, Tony Ferguson. Dengan karakter pertarung terbuka menurut gue, Justin Gaethje. Jadi Justin Gaethje lebih suka untuk melakukan pertarungan adu pukul begitu ya secara langsung. Dan dia pun juga sangat terbuka menurut gue untuk menerima itu kembali, dan sering sekali kesulitan untuk menghadapi pertarung-pertarung dengan kualitas grappling yang sangat tinggi seperti misalnya Charles Oliveira ataupun juga Khabib Nurmagomedov. Nah, menghadapi Paddy Pimblett petarung yang lebih muda, 31 tahun. Dan kalau gue lihat memang catatan luar biasa dari Paddy Pimblett ini, menang menghadapi Michael Chandler, Bobby King Green, Tony Ferguson, dan ketika mengalahkan 3 lawan ini
terlihat dia memang cukup baik dari sisi grappling ya, defense grappling maupun juga offensive grappling. Tapi menarik untuk digarisbawahi, 3 petarung ini adalah petarung-petarung veteran semua nih ya. Tony Ferguson, Bobby King Green, dan juga Michael Chandler. Bahkan Justin Gaethje pun gue klasifikasikan juga sebagai petarung veteran. Nah, dengan pengalaman menghadapi petarung veteran sebelumnya, apakah Paddy Pimblett lebih diunggulkan ketika menghadapi Justin Gaethje? Ini yang menarik sih menurut gue. Bagaimanapun juga pengalaman ini tidak bisa dikesampingkan, tapi di sisi lain karena ini merupakan sebuah olahraga tarung gitu ya, kesiapan fisik ini juga menjadi hal yang penting. Terakhir kali Justin Gaethje ini menang menghadapi Rafael Fiziev itu terjadi di bulan Maret tahun 2025. Sementara Paddy Pimblett menang menghadapi Michael Chandler di bulan April tahun 2025. Tapi dari situ bisa terlihat memang tidak begitu jauh pertarungan terakhir di antara keduanya, sehingga gue asumsikan memang situasi fisik, kalau memang semuanya ini lancar, ya mereka akan sama-sama siap. Gue menilai kalau Paddy Pimblett lebih mengutamakan grappling, dia lebih punya peluang untuk bisa menang menghadapi Justin Gaethje. Tapi Justin Gaethje merupakan petarung yang sangat berbahaya, tidak mudah hanya dikalahkan dengan skill grappling saja ya, harus punya grappling yang dengan level yang sangat tinggi, dan ini merupakan tantangan dari Paddy Pimblett. Gua sendiri melihat pertarungan ini akan dimenangkan oleh Justin Gaethje. Gua melihat pengalaman dan juga akurasi serta kekuatan pukulan ini lebih baik daripada lawan-lawan yang pernah dihadapi oleh Paddy Pimblett, Michael Chandler, Bobby King Green, ataupun juga Tony Ferguson. Tapi bagaimana bagi sobat UFC? Perkiraan gue tadi, preview gue. Ada komentar lain, drop. Terima kasih sudah menyaksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.